Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Saat ini Pincang dengan santai meneguk segelas arak yang ia tuang, sambil mewaspadai satu orang yang berada di balik awan. Wanita ini, aku merasa dia tidak lemah, mungkin ia setara atau lebih kuat dariku. Tapi kenapa aku tidak merasakan niat apapun darinya? Gumam Pincang bertanya-tanya. Daripada memikirkan itu, lebih baik aku memikirkan bagaimana cara meminta arak kepada tuan muda ia. Karena stok arak yang tuan muda berikan sudah habis, gumam Pincang kemudian menghilang dari tempatnya. Sementara di balik awan, wanita itu tak lain Cujia. Ia kini menatap ke arah kediaman milik Pincang dengan teliti. Cujia hari ini baru sampai, sehingga mencoba mencari keberadaan Bayan di kediaman ini, karena ia merasakan aura yang familiar. Kakak Bayan ada di dalam, dan sedang berusaha meningkatkan kekuatannya. Gumam Cujia heran, setaunya calon suaminya ini tidak memiliki bakat apapun, dan telah berusaha berkultivasi bertahun-tahun hingga 2 tahun lalu. Ia menyerah dan Cujia yang menerima Bayan apa adanya, menyarankan Bayan untuk belajar hal yang ia suka. Bayan kemudian belajar taktik perang dan taktik politik perdagangan, agar memudahkan klannya dan klan Chu saat melakukan bisnis. Klan Bai ahli dalam bidang tipe petarung, sedangkan klan Chu ahli dalam bidang perdagangan. Jadi Bayan mempelajari itu agar bisa membantu klan, dan Cujia sangat menyetujuinya. Apa aku harus ke sana ya? Gumam Cujia merasa ragu karena ia takut Bayan marah, karena sebelum Bayan mati, Bayan melirik ke arah Cujia sambil mengeluarkan senyum tulus. Hal itulah yang membuat ia merasa gusar, marah campur aduk, marah kepada musuh dan gusar takut Bayan membencinya. Lebih baik aku menunggu kakak Bayan selesai berkultivasi saja, sambil membereskan beberapa musuh klanku dan klan kakak Bayan. Gumam Cujia kemudian menghilang. Di dalam kediaman yang sangat mewah di atas awan, terlihat seorang wanita cantik sedang duduk di kursi yang terlihat besar dan indah. Kini wanita tersebut menatap ke arah dua pria, muda dan tua. Muwen, Musan, kalian berdua jagalah adik kakak ini, jangan sampai ia terbunuh atau kalian akan menerima akibatnya dariku, terlebih jika ibu tahu ia pasti akan membuat kalian menderita, kata wanita tersebut langsung menjentikkan jarinya. Setelah melihat ingatan tentang dua pemuda, Muwen dan Musan mengerutkan keningnya, namun ia tetap mengangguk penuh hormat tanpa bertanya apapun. Jika kalian ingin menjaganya maka, jangan sampai ketahuan, atau kalian bisa membuatnya menjadi teman atau saudara, kata wanita yang tak lain Musiaer. Musiaer kemudian menambahkan, aku akan pergi berkultivasi dan dalam waktu yang sangat dekat, ibuku akan kembali ke sini, jadi beritahu yang lain juga tentang kembalinya ibu, kata Musiaer menghilang dari tempatnya. Tapi sebelum Musiaer menghilang, Musiaer berkata, namanya adik kakak itu adalah Bayan dan Duandu. Bayan itu adalah suamiku, dan ia adalah calon penguasa kalian yang baru jika ibuku mundur dari tahtanya, jadi jagalah ia baik-baik. Tubuh Muwen dan Musan langsung bergidik nyeri saat mendengar itu. Tugas mereka ini tentu sangat berat untuk mereka, pantas saja Tuan Putri mereka bilang jika mati maka mereka akan menderita. Memikirkan Bayan adalah calon penguasa selanjutnya yang akan mereka jaga, membuat Muwen dan Musan kembali menghela nafas. Ini adalah tugas mulia dari Tuan Putri. Tuan Putri mempercayai kita untuk menjaga Tuan Muda, jadi ayo kita laksanakan sebaik mungkin, kata Muwen. Ia adalah pria tua terlihat berumur 60 tahunan, namun usia tulangnya sangat mengerikan. Baiklah. Aku tidak sabar melihat Tuan Muda kita secara nyata, kata Musan mengangguk. Mereka berdua kemudian menghilang dari tempat mereka berdiri.
Jika penguasa naga biru melihat keduanya, maka penguasa naga biru pasti akan bersujud di depan keduanya, karena ia tahu betul status Mu Wen dan Mu San. Wos! Dalam sekejap Mu Wen dan Mu San muncul di pojok kota San. Aku merasa tuan muda ada di kediaman kecil itu, sedang berusaha meningkatkan kekuatannya. Apakah kita akan langsung masuk ke sana? Kata Mu San menunjuk ke arah kediaman milik Pincang. Tuan Putri bilang jika kita ingin melindungi tuan muda, maka jangan sampai ketahuan olehnya. Tapi jika ingin melindunginya dari dekat, kita harus berteman, dan cara membuat tuan muda agar mau berteman itu sangat mudah, kata Mu Wen melirik ke arah beberapa orang di setiap rumah makan, penginapan maupun sudut-sudut kota. Kau benar Mu Wen. Banyak sekali yang mempunyai niat membunuh yang ingin membunuh tuan muda kita, padahal ia baru datang ke dunia ini, kata Mu San. Dari mana kau tahu? Tanya Mu Wen penasaran. Tentu saja tahu, jika tuan putri baru datang dari alam semesta kecil, dan langsung menyuruh kita menjaga suaminya, maka aku yakin, jika suami tuan putri berasal dari alam semesta kecil tersebut, jawab Mu San santai. Kau memang pintar dalam menganalisa sahabatku, kekeh Mu Wen. Mu San sama sekali tidak merasa senang disanjung, ia kini melirik ke arah Mu Wen. Mu Wen langsung berkata, kita tunggu tuan muda keluar dari pengasingannya di sana, tunjuk Mu Wen ke arah penginapan tua yang terlihat lusuh. Sementara di tempat Bai An dan Duan Du, bam, 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 bam. Secara bergantian Bai An dan Duan Du terdengar suara ledakan dari dalam tubuh mereka, disertai aura kekacauan keluar menyebar, namun dengan cepat energi semesta Bai An menyerapnya hingga habis. Secara perlahan, Bai An dan Duan Du bersamaan membuka matanya. Tingkat kekuatanku masih lemah, saat ini aku baru menembus ranah junior bintang 2 awal, jika aku keluar dengan kekuatan seperti ini, maka aku akan langsung mati jika bertemu musuh atau hewan buas, gumam Bai An melirik ke arah Duan Du yang masih di ranah pemula bintang 3 awal. Saat Bai An ingin memejamkan matanya, ia mendengar suara langkah kaki tergesa-gesa masuk. Tep-tep, tuan muda, mumpung kau belum melanjutkan kultivasimu, aku belum selesai. Pincang mengungkapkan niatnya. Bai An melambaikan tangannya mengeluarkan 10 kendi arak berukuran besar. Belikan aku beberapa pil naga merah tingkat 2 dan tingkat 3 juga, setelah itu kau boleh mengambil semua arak ini, kata Bai An melempar 10.000 keping emas. Dengan sigap Pincang menangkapnya lalu menghilang tanpa permisi, itu ia lakukan karena saking semangatnya. Wos, tak sampai 5 menit, Pincang sudah kembali dengan senyum mekar. Ini tuan muda, silahkan dilihat isinya, kata Pincang menggosok-gosok tangannya. Bai An mengangguk tanpa memeriksa, dengan segera Pincang menyambar 10 kendi arak itu, kemudian menghilang dari sana. Bai An yang melihat itu hanya tersenyum licik sambil bergumam. Hanya dengan pancingan arak kelanduan saja, semua sudah bisa teratasi, kekeh Bai An. Bai An memberikan arak kelanduan di awal saja, sementara arak yang tadi Bai An berikan adalah arak biasa saja, tapi rasanya lumayan bagus. Bai An kini melirik ke arah Duan Du yang masih fokus berkultivasi, dengan santai ia melempar cincin penyimpanan, dan mendarat tepat di depan Duan Du bersila. Setelah itu Bai An mulai lagi melempar pil naga merah kelas 2 ke dalam mulutnya, lalu menyerapnya secara perlahan. Bai An bahkan tidak menyadari, jika saat ini banyak orang yang mengincar dirinya, padahal ia baru saja datang ke dunia ini. Di sebuah warung pentol ternama Kota San, saat ini ada beberapa orang berpenampilan arogan yang duduk saling melirik. Aku tidak menduga jika anak tidak berguna itu masih hidup, padahal aku yakin dengan mata kepalaku sendiri, bahwa aku telah menebas tubuhnya menjadi beberapa bagian, kata pria terlihat berumur 40 tahun, namanya adalah Wang Fu. Wang Fu kini menatap ke arah 2 orang di depannya untuk meminta pendapat. Aku juga tidak menduga hal itu, kita bertiga ada di tempat kejadian dan aku membuat formasi bersama balap, untuk menahan orang-orang yang ingin membantu Bai An, kata Lem Hot. Mungkin saja ia menggunakan teknik rahasia milik klannya yang tersembunyi,
yaitu bisa membuat tubuh tiruan agar kita bisa terkecoh, kata balap menduga-duga. Itu tidak mungkin, ia adalah sampah tidak berguna, ia hanya sedikit lebih pintar, tapi kita tidak mungkin bisa dibodohi oleh anak bau kencur. Kata Wang Fu tidak menerima pendapat balap. Itu benar juga, tidak mungkin anak ingusan itu mampu menggunakan teknik tingkat tinggi, kau tahu anak itu tidak bisa mempelajari teknik apa-apa, kecuali mempelajari buku biasa seperti politik perang dan dagang, kata Lemot membenarkan ucapan Wang Fu. Hais, daripada kita berdebat, lebih baik kita selesaikan masalah kita lebih dulu, karena ketua klan kita masing-masing akan marah besar jika kita gagal, karena rencananya akan berantakan jika kita tidak bisa membunuh Bai An kali ini, kata balap dengan wajah serius menatap ke arah Wang Fu dan Lemot. Mereka berdua terdiam beberapa saat kemudian mengangguk. Lalu apa kita akan ke sana secara terang-terangan? Tanya Lemot. Balap langsung menggelengkan kepalanya. Aku mendapat informasi dari mata-mataku, jika anak itu ada di kediaman salah satu klan bawahan klan Bai, kalian pasti tahu klan Pin bukan? Tanya balap. Lemot dan Wang Fu tentu mengangguk tahu. Klan Pin memiliki satu orang yang paling disegani di kota ini, karena jasanya dalam membantai banyak sekali hewan buas beberapa tahun silam. Namanya adalah Pincang, sekarang Bai An berada di kediaman Pincang, terlebih Pincang memiliki kekuatan senior bintang 5, dan kita memiliki senior bintang 3, yang mana terkuat adalah diriku yang berada di senior bintang 3 puncak. Kata balap melirik ke arah kedua sekutunya. Lalu apa yang akan kita lakukan? Aku yakin jika kemampuan bertarung Pincang itu sangat kuat, walau kita bergabung sekalipun, kemungkinan kecil kita bisa melarikan diri. Mendengar pertanyaan dari Lemot, balap langsung tersenyum percaya diri. Itu gampang saja, karena aku telah mengirim mata-mata ke sana untuk melihat kekuatan anak buah Pincang saat ini. Jika kita sudah mendapat laporan darinya, maka kita bisa menentukan organisasi pembunuh mana yang akan kita sewa, untuk menghadapi Pincang dan anak buahnya. Saat mereka bertarung itulah kesempatan kita masuk membunuh Bai An. Kata balap dengan cepat. Wang Fu langsung tersenyum lebar mendengar rencana hebat balap, sementara Lemot masih mencerna kata-kata balap karena terlalu cepat. Tak menunggu beberapa lama, Lemot langsung bertepuk tangan sambil berkata, "Rencana yang hebat, aku setuju idemu." Wang Fu dan balap langsung menatap ke arah Lemot sambil bergumam. Benar-benar otak orang idiot. Pasti merespon sangat lama. 10 menit berlalu. Tep-tep, terlihat muncul orang berpakaian asasin di samping balap, dengan menundukkan kepalanya memberi hormat. "Apa yang kau dapatkan?" tanya balap tanpa basa-basi. Asasin itu langsung memberikan semua informasi yang ia dapat dari hasil pengintaiannya. Setelah itu asasin tersebut langsung menghilang. Jika ada 5 orang dan satu lagi Pincang maka semuanya ada 6 orang. 5 orang ini memiliki kekuatan senior bintang 1 awal, dan yang terkuat bintang 1 puncak, kata Lemot membuka suara pertama kali. Aku tak menduga jika Pincang ini mampu membuat 5 tetua dari klannya menjadi penjaga gerbang kediamannya, kata Wang Fu dengan serius. Itu tidak penting, rencana sedikit berubah. Aku akan menambahkan jika malam ini kita akan mencoba lebih dulu menyewa cacing hitam untuk membunuh Bai An. Jika gagal, maka kita akan menyewa persatuan sapu bersih untuk melawan Pincang dan para tetua klan Pin. Baru kita menyelinap masuk menyelesaikan tugas, kata balap dengan serius. Wang Fu dan Lemot mengangguk setuju. Setelah itu mereka bertiga keluar menjalankan rencana. Masih di kota San, tepatnya di penginapan, terlihat seorang pemuda tampan bersama 5 orang yang berdiri di belakangnya dengan hormat. Kelima orang ini memiliki aura jauh lebih kuat dari Pincang. Aku tak menduga pecundang itu masih hidup. Jika ia masih hidup, maka kesempatanku untuk mendapatkan Chu Jia akan kecil, kata pemuda tampan itu dengan nada dingin. Lalu ia menambahkan, "Jadi, kalian pasti tahu apa yang harus kalian lakukan bukan?" "Kami mengerti Tuan Muda," kata kelima pria itu serempak. "Jangan kecewakan aku, kali ini aku ingin kalian membawanya ke sini, biar aku sendiri yang membunuhnya,
dan jangan sampai gagal, karena tidak sedikit orang yang mengincar pecundang itu, kata pemuda itu tanpa melirik ke arah kelima pria tersebut. Pemuda tampan itu melambaikan tangannya acuh, tanda menyuruh mereka keluar. Setelah kelima pria tersebut pergi, pemuda tampan itu langsung tersenyum licik bercampur mesum. Hehehe, kau akan menjadi milikku seorang, aku bahkan sampai rela merengek di depan leluhur dan ayahku, agar bisa membawa para tetua ini ke sini, kata pemuda itu lalu berjalan ke arah wanita yang sudah dari tadi menunggunya. Ayo kita lanjutkan permainan kita sayang, goyanganmu sungguh membuat gairahku menjadi-jadi, kekeh pemuda tampan itu dengan tatapan mesum. Masih di kota San. Saat ini ada beberapa pria berjubah hitam duduk di tempat gelap. Apa kau yakin jika putra Bailing itu masih hidup? Tanya suara serak. Benar ketua, aku sudah tahu di mana lokasinya, dan aku juga mendapat kabar jika tidak sedikit orang yang mengincar anak itu, jawab seorang berjubah hitam dengan punggungnya yang ada angka bertulis nomor 3. Maaf jika saya lancang ketua, jika boleh tahu, kenapa putra Bailing yang tidak berguna itu diincar banyak orang? Mendengar sebuah pertanyaan dari nomor 3, ketuanya berkata dengan nada dingin. Jika kau ingin bertanya tentang itu, maka tanyalah ke pemimpin besar. Tubuh nomor 3 secara tak sadar mundur 2 langkah, bercampur sedikit merinding. Dengan cepat nomor 3 menunduk meminta maaf atas pertanyaannya yang kurang sopan itu. Sementara ketuanya bergumam dalam hati. Aku sendiri saja tidak tahu, mengapa pemimpin menyuruhku turun tangan, itu bisa membuat reputasiku tercoreng, lantaran berniat membunuh orang tidak berguna. Tapi aku penasaran juga, seperti nomor 3, kenapa ia diincar banyak klan besar dan organisasi tersembunyi? Apa ini karena ketua Bailing sedang menjalani kultivasi tertutup ya? Terus mereka memanfaatkan kesempatan ini. Gumam ketua kelompok berjubah hitam, lalu menggeleng. Tidak, itu tidak mungkin, karena masih banyak dari mereka yang tidak mempunyai permusuhan dengan klan Bai, salah satunya adalah Sekte Naga Hitam. Ketua berjubah hitam itu terus bergelut dengan pikirannya, hingga tidak mendengar para bawahannya dari tadi memanggil. Ketua, apa langkah selanjutnya yang kita ambil? Kata nomor 8 sedikit menggunakan nada keras, hingga ketuanya tersadar. Bam, aku mendengarnya, kau tidak perlu berteriak di dekat telingaku, dengus ketuanya dengan nada dingin. Sementara nomor 8 kini bangun sambil memuntahkan banyak darah, ia terlihat menggertakkan giginya menahan amarah, walau begitu, ia tidak berani mengeluarkan amarahnya di depan ketuanya. Aku ingin kalian semua menyebar, dan dapatkan informasi dengan rinci, kapan orang-orang dari klan besar ini bergerak, kata ketuanya. Siap laksanakan, kata mereka bersembilan lalu menghilang ke segala arah. Bagaimana? Mendengar pertanyaan dari Muen, Musan berkata dengan nada santai. Mereka orang-orang yang tidak terlalu kuat, jadi jangan ikut campur membunuh mereka. Lebih baik kau pasang pelindung di area tuan muda berkultivasi, agar ia tidak terganggu oleh suara pertarungan, dan juga orang-orang ini tidak bisa masuk karena terhalang formasi tak kasat mata. Kata Musan, jika tuan muda selesai berkultivasi, biarkan ia sendiri membereskan mereka, karena aku merasa tuan muda dan tuan muda kecil ini bukan orang sembarangan. Musan kembali berkata sambil melirik ke arah Muen. Muen mengangguk, aku akan membuat formasi pelindung sekaligus formasi waktu, agar perbedaan waktu di sini dan di dalam jauh lebih lambat. Ini juga bisa mengulur waktu agar tuan muda bisa lebih lama berkultivasi di dalam, kata Muen mulai menjentikkan jarinya ke arah kamar Baian dan Duandu. Wos, sebuah energi tak kasat mata melesat ke arah kediaman milik Pincang. Pincang yang asik tidur langsung terbangun, saat merasakan energi dalamnya sedikit bergejolak. Aku merasakan ada sebuah energi melewati tempatku tidur tadi, gumam Pincang. Tapi kenapa aku tak bisa melihatnya ya? Gumam Pincang menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Setelah itu, Pincang langsung berdiri setelah mendapat pesan melalui telepati. Benar dugaanku, jika mereka pasti akan bergerak saat malam hari,
itu karena minimnya cahaya dan mempermudahkan mereka bergerak dari segala arah. Gumam Pincang kini terlihat serius. Apa aku harus meminta bantuan darinya? Iya, kata Pincang kini terlihat menimbang-nimbang. Tapi sayang sekali jika aku harus memberikan ia arak ini kepadanya, kata Pincang dengan enggan. Wus, karena tak punya pilihan, Pincang menghilang dari tempatnya. Tak lama ia muncul di klan Pin. Melihat kehadiran Pincang, pria sepuh yang tak lain ketua klan Pin bernama Pinsang itu berkata, ada apa kau kesini tetua? Tanya Pinsang. Dengan santai Pincang melambaikan tangannya, lalu membuka tutup botol kendi arak. Wus, aroma wangi bercampur ketenangan setiap orang yang menciumnya, langsung memicu orang-orang untuk mendapatkannya. Tubuh Pinsang kini sedikit bergetar karena bersemangat. Ia ingin sekali menyambar arak yang ada di tangan Pincang itu. Namun dengan santai Pincang memasukkan arak itu kembali ke dalam cincin penyimpanannya. Pincang mulai tersenyum lalu berkata, kau tahu bahwa kita sama-sama penikmat arak, dan arak ini awalnya ada 10, namun tersisa 3 saja. Sebelum Pincang menyelesaikan ucapannya, Pinsang yang tidak sabar langsung memotongnya. Cukup basa-basinya. Langsung saja ke intinya, apa yang kau inginkan? Tanya Pinsang. Pincang menggerutkan keningnya melihat sikap ketuanya ini. Biasanya ketuanya selalu bersikap tenang dan berwibawa, namun sekarang dapat terlihat jika ia berubah 100% menjadi rakus akan arak dan wajah seperti anak kecil. Tapi Pincang tak mempermasalahkannya, karena Pinsang ini tak lain adalah kakaknya. Arak ini adalah buatan Tuan Muda Bai. Kau tahu bukan jika Tuan Muda Bai saat ini sedang diincar oleh banyak klan, kata Pincang menunggu jawaban Pinsang. Wajah Pinsang langsung melotot, tak lama ia berkata, resikonya ini sangat besar. Kau tahu jika klan kita hanya klan kecil yang menguasai kota kecil saja, sementara orang yang mengincar Tuan Muda Bai itu dari berbagai pihak klan besar, menengah dan organisasi tersembunyi. Bahkan aku mendapat kabar jika Sekte Naga Hitam ada di kota kecil ini. Jika aku tidak salah menebak, ia pasti mengincar Tuan Muda Bai juga. Melihat raut wajah Pinsang yang menghela nafas berat dan sedikit licik dalam bermain kata-kata, Pincang langsung mendengus. Laki-laki tua ini sama sekali tak berubah. Ia masih saja licik, gumam Pincang sedikit kesal. Katakan saja langsung, berapa arak yang kau inginkan? Tanya Pincang sedikit tidak sabar. Berikan dulu 3 arak yang ada di tanganmu, lalu mintalah kepada Tuan Muda Bai untuk memberikan sisanya 7, kata Pinsang pura-pura berpikir. Tidak, aku akan memberikan 1 arak lebih dulu, sisanya yang 9 belakangan, karena aku ingin kau bekerja lebih dulu sebelum membayar lebih banyak, dengus Pincang. Itu tidak bisa, aku ingin ketiga arak di tanganmu lebih dulu, jika tidak, maka aku tidak akan membantumu, kata Pinsang berdiri dan nada suaranya sangat keras. Jika kau tidak mau 2 kendi lebih dulu, maka aku akan cari yang lain, percuma saja meminta bantuan kepadamu orang tua busuk, dengus Pincang. Apa kau bilang, aku ini kakakmu, dasar kurang ajar, dengus Pinsang lalu berkata. Baiklah 2 kendi arak terlebih dahulu. Pinsang langsung menggosok-gosok tangannya tidak sabaran, yang ingin mencicipi arak yang membuat jiwanya bergejolak dan meronta-ronta ingin meminumnya. Hehehe, 1 botol, dan 1 botolnya kita minum bersama. Jika kau tidak mau, maka aku akan pergi, kekeh Pincang berjalan santai. Kurang ajar, teriak Pinsang. Setelah itu dengan cepat ia tersadar dan berkata, baiklah aku setuju. Cepat berikan aku araknya. Dengan santai Pincang melempar 1 kendi arak ke arah Pinsang. Setelah melempar 1 kendi arak, Pincang mengeluarkan 1 kendi arak lagi sambil berkata, ayo kita minum bersama di kediamanku. Dengan cepat Pinsang mengangguk, lalu melesat setelah melihat Pincang melesat lebih dulu. Tep-tep, dalam sekejap Pincang dan Pinsang sampai di kediaman milik Pincang. Setelah itu Pincang mengeluarkan 2 gelas, lalu menuangkan arak. Tangkap, kata Pincang melempar segelas arak.
Dengan sigap Pinsang menangkapnya lalu mencium baunya secara perlahan. Arak ini sungguh nikmat, dapat terlihat dari baunya, gumam Pinsang. Pinsang secara perlahan meminumnya, dan terasa tubuh Pinsang jauh lebih segar, jiwa mudanya seolah-olah kembali bangkit. Wah, ini arak terbaik yang pernah aku minum, dari mana Tuan Muda Bai mendapatkan arak sebaik ini? Tanya Pinsang ke arah Pincang. Pincang yang baru meminum gelas ketiga, mengangkat bahunya dengan santai lalu menuang arak keempatnya. Pinsang yang melihat itu langsung melotot ke arah Pincang. Kau curang, kurang ajar, cepat berikan kendinya padaku, teriak Pinsang tak terima. Pincang langsung mengangkat kendinya, saat melihat Pinsang ingin mengambil kendi itu dari tangannya. Mereka seketika ribut seperti kucing dan tikus. Malam harinya. Saat ini Pincang dan Pinsang saling menatap satu sama lain dengan intens. Siapa yang menang, dialah yang tinggal di sini dan yang kalah akan bertarung di luar, kata Pinsang menyeringai lebar. Wajah Pincang seketika jelek, karena setiap ia suit dengan kakaknya ini, ia selalu kalah. Aku mengalah, sebagai adik yang baik hati, maka aku akan berjaga di depan dan melawan musuh-musuh yang ingin masuk, kata Pincang tersenyum kecil. Dahi Pinsang seketika berkerut ke atas. Sebagai kakak yang baik, maka aku akan membiarkan apapun yang kau mau, seperti ingin berjaga di luar dan melawan mereka, kata Pinsang terkekeh licik. Lebih baik kau panggil keponakanku untuk membantumu berjaga di sini, karena aku merasakan fisarat buruk, dengus Pincang, tapi dengan cepat wajahnya berubah serius. Pinsang sadar akan hal itu, kini ia tak ingin bercanda lagi, ia pun ikut mengangguk membenarkan kata adiknya ini. Setelah itu Pinsang mengeluarkan batu komunikasi dan mengalirkan sedikit energinya, lalu menghubungi para putranya. Melihat kakaknya sudah menghubungi keponakannya, Pincang langsung keluar dengan santai. Di tempat yang cukup sepi, saat ini Wang Fu, Balap, dan Lemot terlihat gelisah. Tetua Ba, kenapa orang yang kau bayar sangat lama datangnya? Tanya Lemot agak gelisah. Balap yang ikut gelisah mencoba untuk tenang. Tunggu beberapa menit lagi, aku yakin ia akan datang, jawab Balap. Untuk Wang Fu, ia kini diam, namun dalam hatinya ia juga gelisah lantaran jika mereka bertiga gagal menjalankan tugas, maka mereka bertiga akan digantung oleh ketua mereka masing-masing. Tep-tep, kenapa kalian begitu gelisah? Kekeh pria yang terlihat berumur 40 tahunan, aura darah langsung tercium dari tubuhnya. Terdengar suara dengusan dari ketiga orang yang tak lain Wang Fu, Balap dan Lemot. Mereka bertiga terlihat tidak berani mengungkapkan amarah mereka, jika tidak, mereka yakin akan mati di tangan pria di depannya. Pria ini tak lain adalah orang yang Balap sewa di organisasi cacing hitam, ia bernama Singkong, yang diberi julukan cacing darah. Cacing darah adalah salah satu pembunuh terkejam, ia terkuat ke-10 di organisasi cacing hitam. Kultivasi cacing darah saat ini Master Bintang 1 awal, maka dari itu Wang Fu, Balap dan Lemot agak segan terhadapnya walau mereka bertiga dari klan besar. Tapi karena mereka adalah tetua biasa di sana, dan masih banyak tetua seperti mereka, jadi jika mereka mati sekalipun, bukan masalah besar buat klan mereka. Saat ini cacing darah menatap mereka bertiga dengan senyum tipis. Mana sisanya? Karena setelah aku berhasil membunuh anak itu, maka aku akan langsung pergi dari kota ini, kata cacing darah mengadahkan tangannya lebar-lebar. Wang Fu dan Lemot mengerutkan keningnya, ia kini melirik ke arah Balap yang sedang berpikir. Apa kau yakin mampu membunuhnya? Tanya Balap, lalu menambahkan. Walau kau kuat, tidak ada kemungkinan kau akan gagal membunuhnya. Cacing darah sama sekali tidak tersinggung, saat ia diragukan oleh ketiga tetua dari klan besar ini. Dengan santai cacing darah berkata, kau tenang saja, organisasi kami sangat ahli, kau sudah tahu akan hal itu bukan? Tanya cacing darah menatap ke arah Balap. Kau juga tahu jika ada sedikit kegagalan maupun tidak memuaskan pelanggan kami, maka uang yang pelanggan berikan, akan kami kembalikan sepenuhnya.
Mendengar itu Balap mengangguk, tentu ia tahu dan tidak mungkin bohong, karena ketua organisasi cacing hitam berteman baik dengan ketua klan Ba. Baiklah, ini sisanya, hubungi kami jika kau berhasil, kata Balap dengan serius. Walau ia sadar pasti akan mendapatkan berita keesokan harinya, tapi ia ingin memastikannya sendiri dari cacing darah. Cacing darah mengangguk santai, setelah itu ia menghilang dari sana. Wang Fu, Balap dan Lemot kini saling menatap satu sama lain, setelah itu mereka juga pergi dari sana. Lebih baik kita berpencar saja, jika kita berlima masuk ke sana, maka kita akan ketahuan, kata salah satu dari kelima orang yang tak lain adalah orang yang disuruh menangkap Baian oleh pemuda tampan. Benar juga, terlebih lagi banyak orang yang mengincar target kita ini. Jika kita gagal karena target kita terbunuh lebih dulu oleh orang yang mengincarnya, maka kita akan dihukum oleh Tuan Muda, kata seorang pria paling tua. Begini saja, kalian bertiga akan menghalangi siapapun yang ingin mengincar target kita, sementara aku dan kakak tertua akan masuk. Aku akan melawan pemilik kediaman ini, yang tak lain adalah Jenderal Pincang. Kakak tertua akan menangkapnya, kata pria terlihat berusia 40 tahunan. Baiklah, aku setuju dengan usulan kakak kedua, bagaimana dengan kalian adik keempat dan kelima? Tanya saudara ketiga. Kami tentu saja setuju, kata adik keempat dan kelima serempak. Setelah itu mereka berlima langsung melesat ke arah kediaman Pincang. Saat mereka berlima melesat, mereka menyadari jika ada sekelompok orang berjubah hitam, sedang melesat ke arah yang sama dengan tujuan mereka. Tep-tep. Kelima dan 10 orang berjubah hitam berhenti, lalu saling menatap satu sama lain. Kalian pergilah dari sini, jangan ikut campur dengan target kami, kata ketua dari 10 orang berjubah hitam dengan suara dingin. Kalianlah yang pergi dari sini, jika tidak, aku akan membuat kalian semua menyesal, termasuk kau yang bersembunyi di balik tembok, kata saudara tertua dengan nada tak kalah dingin. Kekekeke, aku ketahuan ya, memang tidak salah jika kalian berlima diberi julukan 5 pedang kematian dari klan Sin, kekeh cacing darah. Walaupun cacing darah tahu jika kekuatan yang terlemah dari mereka berlima setara dengan dirinya, namun cacing darah sama sekali tidak takut, ia mempunyai 1000 cara untuk melarikan diri. Terlebih cacing darah melihat 10 orang berjubah hitam bersama ketuanya, yang memiliki kekuatan sedikit lebih kuat dari kelima pedang kematian. Sementara dari kejauhan, Pincang mengintai mereka semua bersama Pinsang. Bagaimana menurutmu kakak? Apakah kau mampu melawan orang terkuat dari kelima pedang kematian? Tanya Pincang. Pinsang yang memiliki kekuatan Master Bintang 1 Puncak, langsung menggelengkan kepalanya. Ia baru menerobos ke Master Bintang 2 awal, walau terlihat belum sempurna, tidak memungkinkan bagiku untuk menang karena pasti keempat dari mereka akan membantu, kata Pinsang dengan serius. Ia kemudian menambahkan. Terlebih lagi ketua dari orang-orang berjubah hitam ini memiliki kekuatan yang mengerikan, ia seperti telah mencapai Master Bintang 4 awal. Mata Pincang langsung melotot mendengar ucapan kakaknya. Tentu ia tahu perbedaan kekuatan awal, menengah, akhir dan puncak, karena setiap perbedaan itu sangatlah jauh, apalagi perbedaan bintang. Saat ini Pincang memikirkan sesuatu, agar bisa membuat masalah ini sedikit meringankan beban mereka. Daripada kau banyak berpikir, lebih baik kau bangunkan Tuan Muda dan bawa ia kabur dari sini, nanti aku di sini akan menahan mereka semampuku, terlebih mereka pasti akan bertarung, yang mana bisa meringankan tugasku untuk menahan mereka, kata Pinsang dengan serius. Tapi, belum selesai Pincang mengucapkan kata-katanya, Pinsang sudah memotong duluan dengan mengangkat tangannya. Aku pasti bisa selamat dari sini, kau hanya perlu membawa Tuan Muda pergi jauh dari sini, jika aku merasa kau sudah jauh, maka aku pasti akan melarikan diri juga. Ini bukan tindakan pengecut, tapi strategi di mana saatnya kita pasti akan membalas mereka suatu hari nanti saat kita kembali bertemu mereka, kata Pinsang kemudian ia mengeluarkan batu komunikasi. Nak, kau hubungi yang lain untuk bersiap-siap melarikan diri,
jika kau mendengar suara pertarungan, jangan banyak tanya apa yang akan aku lakukan, lakukan saja tugasmu. Crash! Pinsang langsung menghancurkan batu komunikasi, setelah ia memberikan perintah kepada putranya. Setelah itu Pinsang menatap Pincang dengan serius, menyadari hal itu, Pincang mengangguk lalu pergi dari sana menyisakan Pinsang seorang. Sementara tidak jauh dari Pinsang mengintai, kini ketua berjubah hitam dan saudara tertua saling menatap dengan intens. Saat ini saudara tertua belum menyadari jika musuhnya memiliki kekuatan jauh di atasnya. Jika ia menyadarinya, maka mungkin ia akan mundur mengatur rencana. Aku sudah memberitahumu dengan cara bagus, tapi kebaikanku tidak kau dengar dengan baik, malah kau mengundang kematianmu sendiri, dengus ketua berjubah hitam. Dalam sekejap ketua berjubah hitam hilang dari tempatnya, lalu muncul di depan saudara tertua. Saudara tertua yang selalu waspada langsung mengayunkan pedangnya, setelah melihat pedang akan menebas kepalanya. Treng, bam, saudara tertua langsung menabrak tembok rumah. Saudara tertua, teriak keempat saudaranya melesat ke arah saudara tertua. Namun dengan cepat 8 orang muncul mengepung keempat orang-orang dari klan Sin. Sementara 2 lainnya muncul di depan cacing darah, yang mencoba kabur. Wus! Saudara tertua yang bernama Sinbad langsung melayang sambil mengeluarkan auranya. Mata Sinbad kini menatap ketua berjubah hitam yang bernama Sikat. Walau kekuatanmu jauh lebih tinggi dariku, aku tidak akan melepaskanmu walau kau meminta ampun, kata Sinbad langsung berubah. Mata Sinbad memerah, tangan Sinbad berubah menjadi sisik ular, terlebih sesuatu tumbuh dari tangannya Sinbad. Tangan yang tumbuh itu terlihat seperti pedang, aura kekuatan Sinbad juga terus bertambah hingga Master Bintang 3 puncak. Sikat yang melihat itu hanya terkekeh kecil. Kau lumayan keras kepala juga, aku tak ingin berlama-lama, karena aku takut targetku melarikan diri, kata Sikat langsung menghilang, lalu muncul di samping Sinbad. Sikat langsung mengayunkan pedangnya dengan setengah energinya. Tebasan cakar naga, teriak Sikat. Aura di pedang Sikat langsung berubah, energi berwarna hitam dan memiliki tekanan mengerikan, langsung melesat ke arah Sinbad. Sinbad tak mau kalah, ia langsung mengayunkan tangannya yang telah berubah bentuk menyerupai pedang. Siluman neraka kematian, teriak Sinbad, kedua serangan mengerikan langsung bertemu. Bom! Tangan Sinbad yang berbentuk pedang terlihat mulai retak, sementara pedang Sikat masih kokoh. Krak-krak. Plas, ahkek, suara teriakan langsung menggema, seketika orang-orang melirik ke asal teriakan, mereka mengira suara teriakan berasal dari Sinbad, melainkan suara itu berasal dari Sikat yang melihat tangannya kini melepuh. Hukum pedang tingkat akhir, teriak Sikat mundur beberapa langkah, ia tidak memikirkan hal ini sebelumnya, walau ia tahu Sinbad terkenal dengan pedang kematian bersaudara, tapi ia tak menduga hal ini. Tingkat kultivasi tidak mempengaruhi orang yang telah menguasai hukum pedang, apalagi orang yang telah menguasai hukum pedang, yang cukup tinggi seperti Sinbad. Sikat kini mundur beberapa langkah sambil menggerakkan tangannya. Sinbad yang melihat itu awalnya biasa-biasa saja, tapi saat ia melihat dengan jelas, ada sebuah pusaran energi hitam berbentuk bola di tangan Sikat. Sinbad langsung melesat sambil mengayunkan pedangnya. Dapat terlihat di area 100 meter sekeliling Sinbad kini berwarna putih transparan, itu adalah hukum pedang yang telah ia kuasai berjarak 100 meter. Sikat yang melihat itu langsung mundur menjaga jarak, sambil mengeluarkan senyum tipis. Kematianmu akan tiba hari ini, kekeh Sikat langsung melepas bola energi berwarna hitam. Blus, saat bola energi tersebut terlepas dari tangan Sikat, bola tersebut langsung berubah menjadi naga kecil. Naga kecil itu meliuk-liuk melesat ke arah Sinbad. Sinbad langsung berhenti, ia cukup mengenal teknik ini. Sekte Naga Hitam, yang terkenal berkuasa di dunia ini dulu, tapi punah karena kesombongannya, gumam Sinbad, lalu kembali bergumam. Aku tak menduga jika mereka belum punah sepenuhnya, dan kini terlihat ingin mulai bangkit lagi. Jika aku berhasil selamat, maka aku harus mengabari ketua akan hal ini, karena ini bisa mengakibatkan bencana lagi.
Semuanya berkumpul, teriak Sinbad. Tapi tak ada yang mendekat ke arah Sinbad saat Sinbad melirik ke arah para saudaranya. Matanya langsung melotot, pancaran kemarahan langsung terlihat di mata Sinbad. Keempat saudaranya kini masing-masing berlutut, dengan pedang diarahkan di leher masing-masing saudara Sinbad. "Aku akan membunuh kalian semua," teriak Sinbad. Saking terbawa amarah, Sinbad tidak menyadari jika ada energi berbentuk naga melesat ke arahnya. Kus, bom, bam, bam. Tubuh Sinbad langsung terpental menabrak beberapa rumah. Sikat yang melihat itu langsung tersenyum lebar. Rencananya berhasil membuat ilusi jika keempat saudaranya disandera, padahal saat ini keempat saudaranya masih bertarung dengan sengit. Jika Sinbad dari awal tidak terbawa emosi saat melawannya, Sinbad mungkin menyadari jika itu adalah ilusi. Senyum lebar saat ini terlihat di wajah Sikat. Tapi itu hanya sesaat, setelah ia tidak merasakan ada sedikit pun kehidupan di tempat Sinbad terjatuh. Sikat tahu jika Sinbad tidak akan langsung mati, paling besar ia akan terluka, itulah analisis Sikat. Dengan cepat Sikat melesat ke arah Sinbad terjatuh. "Tep-tep, kurang ajar, ternyata dia menipuku," teriak Sikat, setelah itu pandangannya teralih ke arah anak buahnya. Hal yang sama pun terjadi, keempat saudara Sinbad telah tidak ada di sana. Amarah Sikat langsung membeludak, aura kematian dari tubuhnya langsung keluar sepenuhnya. Tapi tak lama ia langsung menarik auranya. Aku tak menyangka dapat ditipu oleh mereka, tidak ada gunanya marah saat ini, apalagi marah kepada mereka, karena aku saja bisa tertipu, bagaimana mungkin mereka tidak tertipu juga, gumam Sikat langsung melirik ke arah cacing darah. Tak lama mata Sikat langsung berubah hitam sepenuhnya. Tubuh tiruan. Julukan cacing darah yang raja melarikan diri ternyata memang benar, tubuhnya seolah cacing yang bisa meliuk-liuk dan licin, bisa membawanya melarikan diri kemana saja, ke dalam tanah dan membuat tubuh tiruan agar bisa menipu musuh. Tak lama setelah itu semua anak buah Sikat datang dengan wajah menunduk. Kali ini aku tak menyalahkan kalian karena aku juga tertipu, jadi tidak ada yang salah maupun benar, kata Sikat kemudian menambahkan. Tugas utama kita saat ini adalah menangkap target, jangan sampai mereka lebih dulu membunuh target kita. Semua bawahan Sikat langsung mengangguk patuh. Tidak jauh dari pertarungan, Pinsang kini sedang duduk santai sambil menikmati araknya. Pertarungan mereka secepat itu selesai. Padahal aku sangat ingin menikmati arakku ini dengan santai, dengus Pinsang kemudian mengedarkan kesadarannya. Setelah melihat klannya kini tidak ada orang satupun, Pinsang mengangguk santai. Setelah itu Pinsang mengedarkan kesadarannya ke arah kediaman adiknya Pincang. Mata Pinsang langsung melotot seakan-akan ingin keluar. "Bukankah aku menyuruh anak kurang ajar itu membawa tuan muda kabur, tapi kenapa malah ia tidur-tiduran menikmati arak, seolah tidak terjadi apa-apa yang mendatanginya," kata Pinsang dengan geram bercampur kesal. Flashback. Saat Pincang kembali ke kediamannya, Pincang langsung melesat ke pintu kamar Baian. Bom! Namun saat akan sampai, ia langsung menabrak sebuah perisai transparan. Duh, kurang ajar, apa yang aku tabrak tadi? Apakah tuan muda memasang perisai? Kata Pincang mengelus-elus keningnya yang kini memerah, dan ada 2 benjolan di keningnya. Karena penasaran, Pinsang kembali berjalan. Bro. Benar dugaanku jika ini adalah perisai, tapi perisai ini terlihat sangat kuat, apakah tuan muda bisa membuat perisai seperti ini? Gumam Pincang, tapi bagaimana bisa? Bukankah tuan muda tidak bisa apa-apa, ia tidak memiliki bakat apapun? Gumam Pincang kembali sambil bertanya-tanya dalam benaknya. Karena penasaran tingkat tinggi, Pincang langsung mengeluarkan pedangnya, sambil mengeluarkan teknik terkuatnya. Semoga perisai ini tidak hancur, jika hancur maka tuan muda bisa terluka, gumam Pincang. Teknik pedang bayangan, tebasan menembus dunia, teriak Pincang. Sebuah ayunan pedang beserta kekuatan energi yang bertumpu di pedang, langsung menabrak perisai di depan pintu tempat Baian berkultivasi.
Bom! Tubuh Pincang langsung melayang menabrak pintu gerbang rumahnya. Perisai ini ternyata bisa memantulkan serangan seseorang, gumam Pincang mengelap darah yang keluar dari mulutnya. Untung saja aku bisa mengantisipasi dan tidak menggunakan kekuatan penuhku. Jika aku menggunakan kekuatan penuh, maka aku bisa terluka parah dan bisa jadi mati, gumam Pincang sambil memikirkan beberapa rencana. Setelah menemukan ide, ia langsung melesat ke arah pintu tempat Baian berkultivasi. Pincang duduk sambil mengeluarkan araknya, lalu menuang arak ke gelas yang ada di tangan kirinya. Flashback end. Dengan santai Pincang meminum araknya secara perlahan, dan menghiraukan beberapa kultivator yang memiliki tingkatan lebih tinggi darinya, kini melesat ke arahnya. Tep-tep, di mana anak itu? Jika kau bekerja sama maka aku akan membiarkanmu hidup, kata Sinbad terlihat terburu-buru. Pincang langsung melirik ke arah Sinbad, sambil menunjuk pintu tempat Baian berkultivasi. Bukankah kau bisa merasakannya? Masuklah, aku tahu jika menghalangimu aku pasti akan mati, jadi tidak ada gunanya aku berbohong, kata Pincang santai. Setelah itu ia meneguk beberapa kali araknya. Sinbad yang mendengar itu menatap mata Pincang yang berkata jujur. Sinbad langsung berjalan, namun dihentikan oleh saudara kedua. Saudara tertua, ini mungkin jebakan, suruh saja ia membawa target, kata saudara kedua. Sinbad langsung terdiam, membenarkan ucapan saudara kedua dalam hati. Mata Sinbad melirik ke arah Pincang sambil berkata, cepat bawa anak itu ke sini, jika tidak aku akan membunuhmu. Mendengar dirinya diperintah menggunakan ancaman, Pincang melirik ke arah Sinbad. Aku paling benci diperintah apalagi diancam, jika kau kuat maka maju saja, aku akan mengulur waktu sampai orang-orang dari Sekte Naga Hitam datang. Maka di sanalah kematian kalian, dengus Pincang, tapi tak lama ia menyeringai licik secara terang-terangan. Kau, terdengar suara teriakan dari saudara kedua yang bernama Sin Kong. Apa? Jika kau berani maka maju saja, karena aku merasakan para anggota Sekte Naga Hitam sebentar lagi akan sampai, tantang Pincang. Terlihat Pincang sama sekali tidak takut, walau mati sekalipun Pincang merasa ia mati secara terhormat. Saat Sin Kong ingin melesat, Sinbad menghentikannya sambil berkata, tidak ada gunanya berdebat dengannya, itu malah akan membuat kita mengulur waktu, untuk orang-orang dari Sekte Naga Hitam. Setelah itu Sinbad melirik ke arah Pincang sambil berkata, aku tidak tahu apa yang kau sembunyikan di dalam sana, tapi saat aku berhasil membawa anak itu pergi dari sini, maka aku akan mencarimu kemanapun kau sembunyi. Pincang hanya mengeluarkan senyum lebar saat mendengar ancaman tersebut. Sinbad yang tahu tak ada gunanya berdebat dengan Pincang, langsung melesat ke arah pintu tempat Baian berkultivasi. Tangan Sinbad langsung diselimuti oleh energi yang lumayan kuat, tangan Sinbad langsung terayun ke arah pintu untuk menghancurkannya. Bom! Saat tangan Sinbad ingin mengenai pintu, ia merasa ada energi yang ingin mendorongnya mundur. Saat Sinbad ingin menghentikan tinjunya, ia lebih dulu menabrak perisai transparan. Tubuh Sinbad kini terpental mundur, dengan sigap Sin Kong dan 3 saudaranya membantu menangkap tubuh Sinbad. Kurang ajar, ternyata ini tipuannya, walau kita sadar akan ditipu, tapi aku tak menduga jika ada sebuah perisai transparan di sini, kata Sinbad melirik ke arah Pincang tidur tadi. Namun yang ia lihat hanyalah kendi arak yang sudah habis, hal itu membuat amarah Sinbad tak tertahan lagi. Aku pasti akan mencarimu dimanapun kau bersembunyi, saat aku menemukanmu, di sanalah tempat ajalmu datang, teriak Sinbad. Setelah itu Sinbad merasa ada yang datang sekitar 1 kilometer dari tempatnya. Mereka cepat sekali sampai ke sini, gumam Sinbad tak bisa melakukan apa-apa, selain memendam amarah bercampur dendam terhadap Pincang. Ayo kita pergi, apapun yang terjadi nanti saat Tuan Muda marah, maka abaikan saja, tugas utama kita saat ini berbeda, kita harus memberikan kabar tentang Sekte Naga Hitam mulai bangkit kembali, kata Sinbad. Setelah itu ia melesat ke arah barat bersama keempat saudaranya. Tep-tep, bertepatan dengan Sinbad pergi,
Pinsang sampai sambil mengedarkan kesadarannya, tapi ia tak menemukan Pincang berada di mana. Ia hanya menemukan Bai An dan Duandu sedang berkultivasi. Selain itu ia merasakan ada seseorang bersembunyi di balik atap dan awan. Aku merasa orang di balik awan sangat familiar. Gumam Pinsang dalam benaknya. Tanpa pikir panjang, Pinsang bersembunyi setelah merasakan Sikat datang bersama pengikutnya. Tep-tep, Tuan, apakah kita membunuh tikus-tikus yang bersembunyi ini? Tanya salah satu orang kedua terkuat setelah Sikat. Jangan, kita akan langsung menangkap anak ini dan langsung pergi, karena jika kita berlama-lama di sini, kita akan mendapatkan masalah. Terlebih wanita yang di balik awan itu berasal dari klan Chu, klan yang tidak bisa dianggap remeh, kata Sikat. Lalu tatapan Sikat mengarah ke pintu tempat Bai An dan Duandu berkultivasi. Aku yakin tadi ada suara ledakan, terlebih aku mencium aroma kelima Sin bersaudara di sini, kata Sikat menatap sekelilingnya. Apakah saya perlu memeriksa sekitar ketua? Tanya orang No 2 terkuat, namanya adalah Siram. Sikat menggelengkan kepalanya, lalu ia melirik ke arah yang terlemah. Kau botak, masuk buka pintu, kata Sikat memberi perintah. Orang yang dipanggil botak langsung melesat maju. Wus, bam. Botak langsung terpental mundur sambil memuntahkan seteguk darah. Ia merasakan menabrak tembok baja yang kokoh. Sikat yang melihat itu langsung mengerti mengapa Sin bersaudara tidak membunuh Bai An, karena jika ia berlama-lama di sini, maka ia akan bertemu dirinya lagi sehingga Sin bersaudara melarikan diri. Perisai transparan, terlebih perisai ini sangat kuat, gumam Sikat langsung berpikir bagaimana cara menghancurkan perisai ini. Aku yakin perisai ini pasti tidak akan bertahan selamanya, jika terus-menerus diserang, jadi kalian semua tahu apa yang kalian lakukan bukan, kata Sikat dengan nada tegas. Kami tahu ketua, teriak 10 bawahannya langsung melesat maju. Setelah itu mereka semua menggunakan teknik mereka masing-masing untuk mencoba menghancurkan perisai tersebut. Bom! Tidak jauh dari asal suara ledakan, kini Nguyen dan Musan kini mengerutkan keningnya. Apa mereka semua bodoh atau bagaimana? Menyerang tanpa pikir panjang, kata Musan sedikit merasa lucu. Hehe, sampai mereka mati pun perisai yang kubuat tidak akan pernah hancur. Karena dengan kekuatan seperti itu tidak akan bisa menggores perisai yang aku buat, kekeh Nguyen merasa otak anggota Sekte Naga Hitam sedikit tidak waras. Tapi aku merasakan jika Tuan Muda sebentar lagi akan menerobos, apa sebaiknya kita biarkan Tuan Muda sedikit bermain-main dengan mereka, kata Nguyen melirik ke arah Musan. Musan melirik ke arah Bai An dan Duandu. Tak lama kemudian ia mengangguk santai. Ini juga untuk kebaikan Tuan Muda, agar pengalaman bertarungnya semakin meningkat, jadi kau lemahkan saja perisai itu dalam waktu yang bertepatan dengan mereka berdua selesai berkultivasi, kata Musan. Nguyen mengangguk santai, lalu menjentikkan jarinya ke arah perisai yang ia buat. Wus, di balik awan, saat ini Pincang dan Pinsang saling melirik satu sama lain. Bagaimana menurutmu? Kira-kira berapa lama orang-orang ini bisa menghancurkan perisai tersebut? Tanya Pinsang serius. Menurutku sih sekitar 2 jam, kata Pincang berpikir-pikir. Kau salah, menurutku butuh 1 jam, kata Pinsang dengan serius. Hehehe, bagaimana jika kita taruhan, siapa yang mendekati, dialah yang mendapatkan arak sisa bayaranmu itu, kata Pincang menyeringai kecil. Terus apakah kau tidak memikirkan keamanan Tuan Muda? Dengus Pinsang, kemudian menambahkan. Terlebih apa yang aku dapatkan jika menang, masa aku mendapatkan bayaranku sendiri, enak di kamu dong. Hehehe, kau tenang saja, karena tunangan Tuan Muda, Nona Chujia pasti telah menghubungi ayahnya, untuk meminta bantuan yang sebentar lagi akan tiba. Untuk taruhan, kau bisa tenang. Aku juga akan membayarmu 8 kendi arak jika kalah, kekeh Pincang sambil menggosok-gosok tangannya sambil melirik Pinsang. Pinsang berpikir sesaat, setelah itu ia berkata, tunggu sebentar, jika benar Nona Chu menghubungi ayahnya untuk meminta bantuan, maka aku setuju,
tapi jika tidak, maka aku akan menolak. Tanpa menunggu jawaban dari Pincang, Pinsang melesat ke arah Cujia. Wus, salam Nona Cu, sebuah kebanggaan bagi ketua Pin dari klan kecil ini bertemu dengan Anda, kata Pinsang menyapa sambil memperkenalkan dirinya. Cujia langsung melirik ke arah Pinsang sambil mendengus dingin. Mempertaruhkan kakak bayanku dan kau tidak tahu malunya datang ke sini, dengus Cujia. Untung saja kau dan dia yang telah melindungi kakak bayanku, jika tidak, aku sudah mencincang kalian hidup-hidup. Kata Cujia dengan nada lebih dingin dari sebelumnya. Tubuh Pinsang langsung bergetar saat mendengar Cujia marah. Pinsang langsung mengutuk Pincang dalam hatinya, karena ia yang mengadakan taruhan ini. Sementara Pincang walau jarak mereka jauh, ia tetap mendengar suara amarah Cujia ke arah Pinsang. Hal itu membuat ia kini tertawa terpingkal-pingkal. Pinsang kini terbujur kaku, ia tak tahu memberikan alasan apa. Karena ia tahu wanita jika marah, akan melakukan segala cara demi melampiaskan amarahnya. Itu, belum sempat Pinsang bicara, sebuah ledakan keras terdengar. Bom! Tubuh beberapa anggota Sekte Naga Hitam terpental, dengan tubuh terluka berat. Sikat yang melihat itu langsung tersenyum lebar, saat melihat adanya keretakan di perisai tersebut. Hahaha, terus hancurkan perisai itu dengan kekuatan penuh kalian pasti nanti akan diberikan banyak hadiah oleh ketua, karena kerja keras kalian, teriak Sikat sambil tertawa lebar. Tapi tidak ada satupun dari bawahan Sikat yang merasa senang, lantaran mereka kini sudah kehabisan energi dan terluka parah. Mereka juga hanya bisa mendengus dan merutuki Sikat dalam hati. Melihat tidak adanya pergerakan dari pengikutnya, Sikat mengerutkan keningnya. Kenapa kalian diam saja? Apa kalian ingin aku bunuh? Teriak Sikat dengan geram. Coba kau lihat keadaan kami ketua, jangan asal menyuruh saja, sedangkan kau yang masih sehat masih diam saja, tanpa melakukan kontribusi apapun, dengus Siram. Sikat langsung muncul di depan Siram sambil mencekik lehernya. Berani sekali kau melawan perintah, kau ingin mati rupanya, kata Sikat dengan dingin. Iya, bunuh saja kami, kata semua anggota Sekte Naga Hitam maju, dengan suara tak kalah dingin. Sikat yang mendengar itu bukannya ragu atau marah, ia malah mengeluarkan senyum indah. Hehehe, aku suka ini, kata Sikat tertawa dengan sedikit gila. Tak menunggu lama, Sikat kini berdiri seorang diri dengan tubuh dipenuhi oleh darah. Pinsang dan Pincang yang melihat itu langsung merinding. Inilah yang membuat Sekte Naga Hitam dibenci oleh semua kultivator di seluruh daratan ini, kata Pinsang dengan serius. Pincang mengangguk serius, sementara Cujia menahan mual dari tadi. Bagaimana tidak, Sikat memakan semua organ tubuh mereka layaknya ayam panggang. Itu juga bisa meningkatkan kultivasi mereka dengan beberapa metode rahasia saat memakan dan meminum daging manusia. Pandangan mata Sikat kini mengarah ke arah Pincang, Pinsang dan Cujia. Tapi setelah ia melihat Cujia, Sikat langsung mengalihkan kepalanya ke arah cacing darah. Terlihat gigi-gigi Sikat yang dipenuhi darah, menambah keseraman tersendiri saat Sikat tersenyum. Dalam sekejap Sikat menghilang, lalu muncul di depan cacing darah. Cacing darah yang sudah menduga itu, langsung menekan batu yang kini telah bercahaya. Plus, ada saatnya nanti aku akan membalas apa yang kau lakukan ini, kata cacing darah terlihat malu karena melarikan diri. Sikat memamerkan giginya saat melihat itu, tangan Sikat hanya mencengkram udara. Setelah itu Sikat kembali menghilang, dan muncul di depan perisai yang sudah retak. Di dalam perisai, kini Bai Anduandu perlahan-lahan membuka matanya. Kakak, biarkan aku saja yang mencoba melawan para pengganggu ini, membuatku merasa jengkel aja, dengus Duandu menatap ke arah Sikat. Bai An sama sekali tidak menjawab. Formasi pelindung bercampur ruang dan waktu, yang membuat waktu di dalam sini jauh lebih lambat dari di luar sana, gumam Bai An melihat sekelilingnya. Apakah benar begitu? Pantas saja aku merasa agak lama berkultivasi di sini,
kata Duan Du menimpali Bai An yang bergumam. Bai An melirik ke arah Sikat sambil berkata, "Coba kau keluarkan aura penuhmu, jika tidak salah, ia pasti tidak menyadari kekuatan kita saat ini." Duan Du langsung berdiri sambil mengeluarkan auranya. Wos, keretakan perisai semakin melebar saat terkena tekanan aura Duan Du. Duan Du kini memiliki kekuatan ranah senior bintang 3 awal, walau terlampau jauh, dengan Sikat yang memiliki kekuatan ranah master bintang 5 awal. Duan Du sama sekali tidak takut maupun gentar, ia malah semakin bersemangat untuk melawannya, karena itu bisa menambah pengalamannya. Mata Duan Du sangat tajam saat melihat tangan Sikat yang kini bergerak dan ingin menghancurkan perisai. "Hehehe, di sini aku akan mencoba teknik yang kakak ambil secara licik," gumam Duan Du. "Teknik pedang dunia, tebasan alam tingkat pertama," gumam Duan Du dengan santai. Seketika pedang energi muncul di bawah kaki Sikat. Sikat yang memiliki insting yang kuat langsung melompat ke udara. Baru saja Sikat melompat, ia merasakan rebound pedang muncul secara tiba-tiba dari udara kosong. Ia langsung mengerutkan kening. Mata Sikat melirik ke segala arah untuk melihat siapa yang menggunakan teknik mengerikan ini untuk menyerangnya. Namun tidak ada yang mencurigakan menurut Sikat. Tanpa menunggu lama, Sikat langsung menggerakkan tangannya dengan setengah energinya. "Teknik kematian, tangan bencana kematian," teriak Sikat dengan keras. Wos, ribuan tangan muncul dari kegelapan, mencengkram pedang energi Duan Du dan menghancurkannya, karena pedang energi yang Duan Du ciptakan dari teknik tadi masih sangat lemah. Duan Du yang melihat itu kini terlihat semakin bersemangat. "Hehehe, saatnya kita serius," kata Duan Du ingin melesat ke arah Sikat. Namun Bai An langsung menarik tangan Duan Du. "Jangan perlihatkan kekuatanmu sekarang, mereka telah tiba. Akan bahaya jika kita memperlihatkan kekuatan yang tidak seberapa ini di depan mereka, karena kita belum mengenal siapa mereka," kata Bai An dengan serius. Wajah Duan Du langsung kusut, tapi ia dengan cepat mengerti dan mengangguk patuh. "Baiklah Kak," kata Duan Du langsung menekan kultivasinya ke tingkat seperti biasanya. Sama halnya dengan Bai An, ia kini menekan kekuatannya seperti ia pertama kali sampai ke dunia ini. Sementara di luar, Sikat yang baru selesai menggunakan teknik terkuatnya langsung menjadi serius. Mereka sangat banyak, ini bukan waktunya bertemu mereka," gumam Sikat kemudian menghilang dari sana. Tep-tep, orang yang pertama muncul adalah pelindung klan Chu, Cupang dan Culang. Mata Cupang dan Culang menatap tajam ke arah di mana Sikat tadi berdiri. Setelah itu pandangan mata Cupang dan Culang kini beralih ke dua pasangan terlihat serasi. Ia tak lain pelindung klan Sin. Aku tak menduga kalian berdua akan datang ke sini," dengus Culang dengan nada dingin. "Hehehe, apa tidak boleh kami datang ke sini? Mungkinkah tempat ini tempat makam keluarga keramatmu, yang dibunuh beberapa ribu tahun lalu, sehingga melarang kami datang," ejek Sin Lung. Culang ingin maju, namun dihentikan oleh Cupang. "Jangan sampai terpancing oleh pasangan murahan seperti mereka. Jika kau menginginkan wanita sepertinya, masih banyak sana di pasar budak dengan harga 1 keping emas kau bahkan dapat 10 yang mirip dengannya," kata Cupang dengan santai. Cynthia yang dari tadi diam kini mengerutkan keningnya. Ia tahu bahwa dirinya yang diejek, tapi ia tak mengira akan direndahkan serendah ini. Saat Cynthia ingin berdiri dan melesat ke arah Cupang, ia mengurungkan niatnya saat merasakan aura ganas tiba. "Bam! Oh, jadi kau juga yang mengincar keponakanku," kata pria bertubuh besar dan kekar. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.